Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Nulandari dari kelas 11 MIPA 6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa materi mengenai sistem koloid. Jadi yang pertama, sistem koloid itu ada dua fase, yaitu terdispersi dengan medium pendispersi. Terdispersi merupakan zat yang didispersikan. Kemudian medium pendispersi adalah sebuah medium yang digunakan untuk mendispersikan. Nah, adapun sistem dispersi yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Pada materi ini kita juga akan diajarkan untuk mempelajari beberapa perbandingan sifat antara larutan, koloid, dan suspensi. Seperti yang kita ketahui, larutan itu contohnya sirup, koloid contohnya susu, dan suspensi contohnya itu kopi. Larutan masuk dalam kategori dispersi molekuler. Contohnya larutan gula dalam air. Sedangkan koloid itu masuk dalam dispersi koloid. Contohnya campuran susu dengan air. Suspensi itu masuk dalam kategori dispersi kasar. Contohnya campuran tepung dengan air. Adapun beberapa perbedaannya atau perbandingan sifatnya, yaitu kalau larutan itu tidak dapat disaring. Kalau koloid dapat disaring dengan menggunakan penyaring ultra. Nah, kalau suspensi itu juga dapat dapat disaring dengan menggunakan kertas saring biasa. Larutan itu bersifat stabil. Kalau koloid itu pada umumnya juga stabil. Kalau suspensi itu tidak stabil. Jadi perbandingan sifat yang saya sebutkan itu hanya dua. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di atas. Ini adalah perbandingan sifat yang lumayan jelas untuk kita lihat. Kita masuk pada pengelompokan koloid. Pada pengelompokan koloid saya juga hanya akan menjelaskan beberapa, tidak semua, karena nantinya akan menaruh gambarnya di sebelah sini. Jadi pada pengelompokan koloid ini, yang pertama pada fase terdispersi itu ada padat, fase pendispersi ada gas. Jadi jenis koloidnya itu aerosof padat, contohnya asap. Yang kedua ada fase terdispersi padat, ada fase pendispersi cair, sehingga jenis koloidnya itu sol. Contohnya sol emas, tinta, dan cat. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat koloid. Jadi di sifat-sifat koloid ini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada efek Tyndall. Efek Tyndall ini merupakan efek penghamburan cahayanya oleh sistem koloid. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown ini bentuknya seperti gerak zigzag akibat sifat kinetik benda. Ini salah satu contohnya gerak Brown. Nah, setelah itu di sifat-sifat koloid selanjutnya ada koagulasi, yang artinya pengumpalan darah. Kemudian ada absorpsi, yaitu suatu zat yang melakukan penyerapan terhadap partikel. Ada juga liofil dan liofob. Nah, liofil ini dia mempunyai daya absorpsi yang relatif lebih besar. Contohnya sabun. Kalau liofob itu sebaliknya, dia memiliki daya tarik absorpsi yang relatif lebih rendah. Contohnya itu adalah dispersi emas. Nah, perbedaan dari liofil dan liofob itu, kalau liofil menurut muatan partikel itu muatan yang lebih kecil atau tidak bermuatan. Kalau liofob itu sebaliknya, atau dia itu bermuatan positif
dan negatif. Oh iya, ada satu lagi sifat koloid, yaitu dilisis. Jadi dilisis ini adalah pemurnian suatu sistem koloid. Soal sistem koloid ini terbagi menjadi dua macam muatan. Yang pertama ada pada gambar sini, yaitu bermuatan positif. Nah, di gambar pada ini itu bermuatan positif karena dia mengabsorpsi suatu ion. Ini dapat kalian lihat sendiri. Jadi ini gambarnya gue di atas ya. Kalian dapat melihatnya dengan jelas. Lanjut pada pembuatan koloid. Reaksi kimia yang menghasilkan koloid A, reaksi redoks, itu 2H2S, G ditambah SO2 aqui, 3SS ditambah 2H2O, I. Reaksi hidrolisis, FeCl3 aqui ditambah 3H20, I, Fe dalam kurung 0H, 3S ditambah 3HCl aqui. Kita lanjut pada materi terakhir pada sistem koloid, yaitu dispers. Dalam dispers ini kita dapat menggunakan dua cara, yaitu cara mekanik dengan cara busur braid. Jadi cara busur braid itu kita dapat lihat gambar di atas. Kemudian ada peptisasi, yaitu pembuatan koloid dari butir-butir kasar, contohnya karet oleh bensin. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.